Masya Allah. Bisnis di masjid. Ini ada bukan tidak. Katanya itikaf. Mengambil sikap diam untuk zikir sama Allah, tafakur, hatamkan Quran, menangis, ingat dosa. Mulia. Kalau yang nggak mengerti cuma menuin masjid doang. Ya, untung itikaf bukan menjadi syarat Lailatul Qadar. Walaupun ada orang berkeyakinan seakan-akan itikaf identik sama Lailatul Qadar lah. Kesian orang yang haid nggak ketemu Lailatul Qadar nanti. Sorry. Malaikat cuma ngingetin, nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyuta allati fi surah wal kalb. Kami para malaikat nggak masuk ke tempat yang ada lukisan bernyawa, ada anjingnya, ada patung yang menyerupai. Berarti malaikat turun ke semua tempat, dan tempat yang paling layak memang masjid, itu yang paling afdol. Maka dikatakan da'bus solihin, kebiasaan orang-orang soleh. Boleh, mulia. Ya masjid jadi tempat solusi kita. Terawih di masjid. Ini kadang-kadang cuma gara-gara kekenyangan nanyanya begitu. Terawih boleh malam kan, tat, kekenyangan sih ngomong jadi begitu. Nggak tahu ilmunya buka puasa. Padahal buka puasa kalau berilmu enteng. Ya saya sering himbau nih, mudah-mudahan melalui majelis ini sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Sampaikan. Karena biasanya tiap Ramadan itu ada sporadis dalam buka puasa. Di mana-mana buka puasa bersama, menjamur. Betul? Nah, kalau bisa panitia itu ajarkan kepada orang yang hadir. Katakan kepada mereka, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk buka puasa bersama. Sekedar mengingatkan, buka puasa itu wajib, bersamanya sunnah. Maka jangan gara-gara yang sunnah yang wajib kalah. Banyak orang gara-gara buka puasa bersama enggak sholat maghrib. Kita jangan ya. Nah, jangan gara-gara buka puasa bersama ini maghribnya CS sama Isya. Jangan. Gitu loh. Dempet maksudnya gitu ya. Jangan. Kemudian ajarkan kepada mereka, ini sebentar lagi berbuka. Karena Islam mengatakan terbit dan terbenam tandanya puasa. Terbenam matahari tanda berbuka. Sebentar lagi terbenam matahari. Nanti panitia akan mengatakan terbenam matahari. Nah, sebelum terbenam itu tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Karena orang yang berpuasa mustajab doa sampai dia berbuka. Itu kata Rasul. Maka jangan banyak bercanda, jangan banyak ngobrol. Ini mau buka, yuk kita berdoa. Tuh. Mulia sekali. Nanti kalau udah masuk kita akan kabarkan. Terbenam sudah matahari, waktu berbuka. Ambil gelas. Sebelum minum dan makan, bukan makan dan minum. Minum dan makan. Islam mengajarkan bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, minum dan makan itu dimulai dengan bismillah. Ambil gelasnya, bilang bismillah. Minum. Sudah minum, katakan dhahabadz dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insyaallah. Ustaz, ini saya dulu dididik malah enggak minum air, Tat. Kalau buka puasa suruh pakai rotab atau pakai korma. Ya, jadi hilaf kita kalau begini. Beda dong. Iya, saya mah korma, Tat. Gini aja supaya enggak berantem, terjemahin aja doanya. Dhahabadz dhama artinya apa? Telah hilang haus dahaga. Kira-kira haus pakai air hilangnya apa pakai korma? Tanya sama tuh orang. Air, halas air minum. Sudah minum, baru makan korma takjil 1, 3, 5, 7 ganjil. 1, 3, 5, 7. Ya ganjil tat 41, 43, banyak bener jangan. Ya tidak seperti itu. Makan sudah makan 1, 3 korma sudah cukup lah ya. Kumur-kumur baru kita sholat. Muazin juga jangan semangat kalau terbenam, batalin dulu. Ini kadang-kadang kita sampai kesian dengar suara muazin kalau Ramadan, sampai kayak mau nangis. Cuma dia doang yang belum buka soalnya. Muazinnya batalin dulu. Udah batal baru azan. Karena ini negeri Islam. Negeri Islam itu negeri yang identik dikumandangkan azan ketika terbit matahari dengan azan subuhnya, terbenam dengan azan maghribnya. Alhamdulillah kita tinggal di negeri Islam. Negeri yang dikumandangkan azan. Kalau negeri kafir nggak boleh dikumandangkan azan. Tidak diperbolehkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Mulia kita tinggal di negeri yang seperti ini ya. Masya Allah. Jadi itu kalau kita berilmu. Nah, baru kemudian kita sholat maghrib ya. Selesai sholat baru kita makan. Insya Allah nggak berat. Makan pun sekedar saja. Insya Allah kalau ada jeda sholat, makan nggak terlalu nafsu. Karena sudah ada gerakan ya. Jadi kalau kita nggak berilmu, yang ada rusak.
Udah patokannya bukan terbenam, main tanya-tanya ngeliat jam, patokan terek tek tek dung 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 berebut masakan. Sampai lupa es buahnya lain, cendolnya lain, es kelapa, masya Allah, sok buah, innalillah. Itu baru minuman doang tuh. 5 gelas kan ganjil, 15 ganjil. Belum makan sampai berebut, sampai tangan masuk kuah, Allah karim, masya Allah. Sampai makan full, giran suruh sholat, aduh, ntar aja dan ntar gitu. Sekali nanya, Tat, kan terawih boleh malam. Iya kenyang, nanyanya begitu. Rasul itu rata-rata terawihnya habis isya, tidur, malam ngaji. Ini kan gara-gara kenyang nanya ya begitu jadinya. Sekalinya mau tarikin dong, yang mau narikin siapa? Ini kalau kita nggak berilmu berantakan ya. Semoga kita nggak tergolong lah yang seperti itu insyaallah ya. Kemudian yang berikutnya, yakni beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya sedikit pun. Ya, di hal yang kedua tadi dikatakan bahwa kita dibiasakan berilmu. Kita berilmu kepada Allah. Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala kabarkan tentang ilmu. Setelah kita berilmu, kemudian kita beribadah hanya kepada Allah dengan tidak mensekutukannya. Iya. Karena ya cuma orang yang berilmu yang enggak bersekutu. Tadi surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. Karena kalau kamu enggak berilmu tentang la ilaha illallah, kemungkinan besar engkau berbuat syirik. Banyak orang la ilaha illallah tetap berbuat syirik kan? Iya. Ya tata-ata, goyang-goyang pala ke orang Yahudi. Ya tata-ata, Yahudi itu goyang-goyang, ya tata-ata. La ilaha illallah. Nah, itu hati-hati tuh. Itu tasyabbuh bil kufar. Betul. Ya bernyanyi seperti Nasrani. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu tentang la ilaha illallah. Karena nanti beribadah wajib dengan ilmu dan tidak mempersekutukan Allah tentunya. Kemudian ketika dia beramal, di penulis men-scoop ya, saya bahas dengan global saja karena memang penyusunannya seperti itu. Yang berikutnya adalah beramal saleh. Ini sepertinya ini di bab yang keempat ini disimpulkan dari nasihat dari Syekh Shalih Utsaimin. Ketika beliau mengatakan sikapi kewajiban itu dengan yang pertama mengilmuinya, kemudian mencintainya, kemudian bertekad mengamalkannya, kemudian mengamalkan dengan perbuatan yang baik, menghiasi dengan ikhlas dan kebenaran, kemudian mencegah dari perbuatan yang membatalkan faedahnya, kemudian istiqomah. Seperti ini pembahasannya. Cuma ini lebih luas lagi yang dibahas, bahwa yang ketiga menghadapi dunia ini beramal soleh. Tidak mungkin sesuatu amal dikatakan soleh tanpa ilmu. Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Orang yang beramal soleh, laki dan perempuan, asalkan dia beriman. Dikatakan amal soleh itu kalau dia memang beriman. Pun soleh tanpa iman batil. Makanya menjadi rukun ibadah, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas untuk Allah, benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak mengingat Allah. Zikrullah. Nanti antum lebih detailnya lagi antum baca ya, karena nggak mungkin kita bahas secara detail ya. Ini globalnya saja saya simpulkan karena saya sudah membacanya. Yakni yang keempat, memperbanyak mengingat Allah, zikrullah. Ini proses. Orang kalau berilmu, beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya otomatis. Kemudian dia pasti bisa beramal soleh, dia pasti banyak mengingat Allah. Az-zakirinallah waz-zakirat. Orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki maupun perempuan. Baru kemudian yang kelima, istiqomah, continue, terus konsisten dalam berbuat baik. Karena banyak orang yang mengamalkan perbuatan baik itu nggak konsisten. Kayak orang target hatam bulan Ramadan, semangat hari pertama kedua doang. Untung ulama nggak menyalahkan. Kalau bulan Ramadan boleh targetnya hatam baca Quran boleh. Kalau bulan lain, ulama memakruhkan kalau targetnya hatam. Khawatirnya ini targetnya hatam ini banyak orang yang targetnya hatam. Padahal dicontohkan oleh para sahabat kalau baca Quran 10 ayat terjemahkan itu yang dicontohkan. Harusnya begitu. Tapi
Banyak orang yang nggak begitu, justru targetnya hatam. Ramadan dia praktekkan, ulama nggak menyalahkan. Kenapa? Karena hatam itu mulia. Satu huruf 10 pahalanya kan, buat orang yang hatam Quran. Tapi kalau memang di luar Ramadan ya silakan. Sehingga banyak sekali orang kalau bulan Ramadan baru baca 2 halaman, ya, kemudian selesai dia lihat, ya Allah masih banyak bener. Putus asa belum hatam sudah lihat belakangnya penuh. Ini bahaya ini. Tidak ada di Islam begitu ya. Jadi ya sudah, biar mudah, makanya persiapkan Ramadan dengan banyak kemuliaan. Ini amsal Ramadan dunia yang kita hadapi. Ini mau Ramadan ya, kemarin itu 30 hari Ramadan, 30 juz Al-Quran, satu hari 1 juz. 1 juz supaya nggak berat, mungkin nggak terbiasa ya, 5 kali sholat, 1 kali sholat itu 1 juz. Quran Madinah itu 20 halaman, bisa dibagi 5, berarti 4 halaman per sholat, enteng. Kalau memang dia berilmu, ngerti kemuliaan agama, betapa indahnya agama, insyaallah. Ya. Tapi kemudian yang berikutnya selain dia istiqomah, kontinu dalam berbuat baik, yakni menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Sahih, ana yakin ini simpulan dari sana ini. Perkataan Syekh Shalih Utsaimin ini, ya. Ada dalam kitab beliau ya. Yakni menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Ya, kenapa? Karena nanti perbuatan baik itu bisa batal karena maksiat. Anda puasa, tapi Anda ghibah, puasanya sah, tapi hilang pahala. Anda puasa, tidur banyak, bisa batal pahalanya, kecuali adanya hujah, pusing, wajib harus istirahat, lain. Tapi kalau sengaja merem biar buru-buru asar, salah. Batil. Kan tidurnya orang puasa ibadah, siapa yang bilang? Itu hadis nggak sampai ke Rasulullah SAW. Bukan berarti tidur nggak boleh, tidur boleh. Makanya di Islam kita nggak boleh ngelarang orang ibadah. Antum ngelihat orang sholat kan wajib ya. Ada orang sholat asar 10 menit lagi maghrib, dengan ekstra Anda mengatakan, udah nggak usah sholat, nanggung 10 menit lagi maghrib. Tidak, biarkan. Mungkin dia terlambat karena ada dalil, kena macet, ketiduran. Allah cuma mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat kalau sengaja lalai. Jangan jadi hakim buat orang lain. Orang puasa pun sama, dia sering tidur. Anda jangan mengatakan puasa nggak bakal diterima, tidur melulu. Belum tentu, mungkin dia memang pusing, vertigo, vertigo. Super pusing berarti ya, 3 aja pusing lagi sampai, masya Allah, pusing. Ya biarkanlah dia istirahat. Mudah-mudahan besok nggak seperti ini. Coba sih belajar mendoakan sahabat, bukan menjadi hakim buat orang lain. Lebih bahaya lagi ketika kita ukur baju kita ke orang lain, pemahaman agama yang sudah kita miliki ke orang lain, ya salah sekali. Masya Allah, hati-hati nih, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Ya, karena kalau dikaitkan dengan surah kitab Ad-Dawa, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Kemuliaan rizki itu terhalang karena maksiat yang kita lakukan. Harusnya rizkinya berbentuk maghfirah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Dengan Ramadan bisa batal enggak dihapuskan sama Allah karena talbis iblis. Bermaksiat di bulan Ramadan. Wa ya'udzubillah wa na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, saling menasihati antar sesama bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Pun kalau mau jidal, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ajak manusia ke jalan Allah ini dengan hikmah wal mau'izah. Hikmah itu tentu dalil Quran dan sunnah. Wal mau'izah itu nasihat yang lembut. Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatun muwaddi. Yang kata sahabat, Nabi itu wa'azana, memberikan nasihat seperti nasihat orang mau berpisah. Lembut Nabi kalau ngomong sama orang juga yang lembut. Imam salah ya imam, tempatnya salah. Antum sebagai makmum, subhanallah, ingetin lembut. Jangan subhanallah, jangan. Woi, subhanallah. Enggak perlu subhanallah, lembut saja. Ada orang berbuat salah, jangan depan orang, ajak sini. Saya pengen ngomong sebentar, afwan, mungkin antum khilaf, tadi antum tuh salah. Itu lembut loh. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
Karena kelemah lembutan merupakan kemuliaan. Sekeras-keras manusia, kalau dilembutin tuh lembut. Tapi selembut-lembut manusia kalau dikerasin pun